27 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Naira Talita Rehanti. Perkenalkan, nama aku Intan Putri Rizkia. Perkenalkan, nama saya Firly Deminta Lubis. Dan kami akan menjelaskan profil dan juga menganalisis partai, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau yang biasa kita sebut PKB dalam sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia. Nah, gambar ini merupakan logo dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sejarah partai. Tahun berdiri dan tokoh pendiri, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB didirikan pada tanggal 23 Juli 1998, tidak lama setelah era reformasi dimulai. Tokoh penting dalam pendirian PKB adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama para ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama atau NU. Latar belakang pembentukannya adalah PKB dibentukkan sebagai wadah politik bagi warga Nahdliyin setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Selain itu, PKB hadir untuk membawa nilai Islam moderat, demokrasi, dan kebangsaan dalam kehidupan politik di Indonesia. Perjalanan partai dari masa ke masa, pada pemilu 1999, PKB menjadi salah satu partai besar dan berhasil mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden Indonesia. Dalam perjalanannya, PKB beberapa kali mengalami konflik internal, tetapi tetap mampu bertahan dan menjadi partai yang konsisten lolos ke parlemen. Saat ini, PKB sebagai salah satu partai berbasis Islam yang memiliki pengaruh cukup kuat, terutama di wilayah Jawa Timur dan kalangan warga NU. Ideologi PKB adalah nasionalisme religius, yaitu menggabungkan nilai keislaman dengan semangat kebangsaan dan demokrasi. PKB juga dikenal membawa konsep Islam moderat, toleran, dan inklusif dalam politik Indonesia. Asas dan platform politiknya adalah asas partai PKB adalah Pancasila. Sementara platform politiknya berfokus pada demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, perlindungan kelompok kecil, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Oke, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan mengenai struktur dan juga tokoh PKB. Struktur dalam Partai PKB ini terdiri dari DPP, DPW, DPC, DPAC, DPRT, DPART, dan juga DPCP. Dengan tokohnya antara lain Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum, Hasanuddin Wahid sebagai Sekjen, serta jajaran Wakil Ketua Umum seperti Jazilul, Ida Fauzia, Hanif Dahiri, dan lainnya. PKB juga memiliki Ketua Harian, yakni Aisyah Rifiyah, dan juga Ketua Dewan Syuro, yaitu Kiai Haji Manarul Hidayah, serta didukung jaringan kiai dan pesantren di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada basis massa PKB, di mana berasal dari warga Nahdlatul Ulama dengan konsentrasi utama di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Pemilihnya juga didominasi dengan santri, petani, nelayan, pedagang, serta masyarakat desa, termasuk dukungan dari Gen Z dan juga milenial. PKB juga ditopang dengan jaringan kiai, pesantren, organisasi, dan juga Nahdlatul Ulama seperti GP Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, dan juga PMII. Perolehan suara PKB pada pemilu tahun 2024, di mana PKB ini lolos ambang batas parlemen dengan 16.115.655 suara atau sekitar 10,62%, yang hasil tersebut membuat PKB memperoleh 68 kursi di DPR RI dan masuk ke 5 besar fraksi terbesar di parlemen. Lalu selanjutnya ada strategi kampanye yang dilakukan oleh PKB, di mana mereka ini lebih memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih muda seperti Gen Z dan juga milenial di luar basis pesantren, khususnya lewat TikTok dan juga Instagram Reels, dengan video pendek, infografis, dan juga mempost kegiatan kader agar meningkatkan rasa kepercayaan publik. Sementara X ini digunakan untuk merespon isu nasional dan juga membentuk opini. Dalam kampanye digital juga, partai menggunakan data untuk memahami preferensi pemilih di tiap daerah, untuk menyesuaikan iklan dan juga pesan berdasarkan usia, minat, dan juga wilayah, serta mengerahkan beberapa relawan digital untuk menyebarkan informasi positif dan juga menangani isu negatif. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kritik dan juga tantangan yang dihadapi oleh PKB. Yang pertama, konflik antar elit partai. Kedua, politik dinasti dalam penempatan jabatan. Ketiga, kasus korupsi oknum kader. Keempat, basis dukungan yang masih terkonsentrasi di Jawa atau perluasan keluar Jawa itu lemah. Yang kelima, keterwakilan perempuan di level pengambilan keputusan masih kurang. Selanjutnya adalah kesimpulan.
PKB ini memiliki basis yang kuat di kalangan NU dan juga pesantren, sekaligus mampu beradaptasi lewat media sosial untuk menarik pemilih muda, sehingga tetap menjadi partai papan atas di parlemen. Prospeknya juga masih baik dengan elektabilitas yang stabil, tetapi partai ini perlu memperkuat kaderisasi dan juga memperluas dukungan di luar Jawa agar tidak terlalu tergantung pada basis lama. Dalam demokrasi Indonesia juga, PKB berperan penting karena menggabungkan Islam moderat, pluralisme, dan juga nasionalisme tanpa mendorong polarisasi.